Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulayan Nawadir Hilmi. Saya prodi manajemen dakwah kelas dakwah B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wahyu, yaitu salah satu bab dari pelajaran Ulumul Quran, dan dosennya adalah Ibu Agustriani Zayanah MPD. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu apa sih pengertian wahyu. Biar kita perkenalkan dulu pengertian wahyu. Itu pengertian wahyu menurut bahasa ialah al-wahyu atau wahyu adalah masdar infinitif. Masdar itu bentuk katanya itu dari masdar wahyu. Dia menunjukkan pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Nah, inilah pengertian dasarnya, yaitu pengertian al-wahyu. Tetapi terkadang juga ia bermaksud al-muha, yaitu pengertian isim dari isim maf'ul. Kalau al-wahyu itu masdar, kalau al-muha itu isim maf'ul yang maknanya itu yang diwahyukan. Nah, itu pengertian menurut bahasa. Nah, pengertian wahyu menurut etimologi itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Qasas ayat 7, ada di surat An-Nahl ayat 68, ada juga di surat Maryam ayat 11, dan juga surat Al-An'am ayat 121 dan 112. Dan juga yang terakhir ada di Quran surat Al-Anfal ayat 12. Nah, kita ambil salah satunya saja. Itu saya ambil di Quran surat Al-Anfal. Nah, ini itu apa yang disampaikan Allah SWT kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Arti dari Quran surat Al-Anfal ayat 12 itu yaitu ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Itu makna dari Quran surat Al-Anfal, dan itu juga termasuk salah satu ayat cara penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Nah, ayat yang di atas tadi dengan tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat tanpa perantaraan dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an kepada malaikat Jibril dengan berbagai pendapat. Menurut ulama itu Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus. Wallahu kita nggak tahu lafaz khusus seperti apa. Dan kedua, Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya dari Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Itulah tiga pendapat menurut para ulama. Nah, kita masuk ke cara penurunan wahyu kepada Rasulullah. Tadi kan penurunan wahyu dari Allah SWT kepada malaikat. Sekarang cara penurunan wahyu kepada Rasul. Bagaimana sih caranya Allah itu menurunkan wahyu kepada Rasulnya? Yaitu dengan dua cara. Pertama, malaikat yang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Itu kan memang tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, nanti akan kita bahas itu. Dan yang kedua adalah adanya mimpi yang benar, ru'yatul shodiqoh.
adanya ru'yatul shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Seperti ada dari sabda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya apa yang mula terjadi pada Rasulullah mimpi yang benar di dalam tidur. Itu menurut Aisyah. Nah, di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yaitu Nabi Ismail disembelih. Terus juga pada kisah Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Ketika itu beliau Nabi Muhammad SAW bermimpi lagi perang Uhud, bermimpi ada sapi yang disembelih, kemudian ada pedang yang patah. Nah, waktu ditanya sama para sahabat, apa takwilnya, kata para sahabat itu ditanya, apa takwilnya, maksudnya itu apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, pedang yang patah adalah kerabatku yang wafat, yaitu sahabat Hamzah. Kemudian sapi-sapi yang disembelih adalah sahabat yang terbunuh. Nah, itulah penyampaian wahyu kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya ada banyak caranya, cuman yang kita bahas itulah cara penurunan wahyu dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya? Terus ada juga melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dari Allah SWT, melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Nah, caranya itu yang pertama, datang dengan suatu suara seperti suara lonceng, yaitu suara yang kuat, pokoknya yang dapat mempengaruhi keadaan, sehingga Rasulullah SAW dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki kemudian membacakan wahyu. Yang kedua. Yang ketiga, malaikat Jibril langsung mendatangi Nabi dengan wujud aslinya, kemudian membacakan wahyu. Yang keempat, malaikat Jibril memasukkan wahyu Allah SWT ke dalam hati Nabi SAW. Dan yang terakhir, yang kelima, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara melalui mimpi, seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, pada penurunan wahyu tersebut banyak penentangan wahyu dari orang-orang pada zaman jahiliyah dulu. Mereka tuh pada menentang orang-orang jahiliyah baik, yang klasik ataupun yang modern, selalu berusaha menimbulkan keraguan terhadap wahyu dengan sikap keras kepala dan sombong. Tetapi syubhat itu lemah dan tidak dapat diterima. Syubhat itu keraguan, syubhat. Nah, mereka mengatakan Al-Quran bukan wahyu, tetapi dari pribadi Muhammad SAW. Dialah yang menciptakan maknanya, menyusun bentuk gaya dan bahasanya. Itu menurut mereka. Ada di dalam Quran surat Yunus ayat 15. Quran surat Yunus ayat 15. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu berpikiran bahwasanya ya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW langsung, melalui pikiran beliau langsung, karena saking hebatnya tanpa teruban kembali, ya karena saking hebatnya beliau lah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu menyangkanya Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW langsung, padahal itu adalah dari Allah SWT melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya kepada umatnya. Nah, orang-orang jahiliyah klasik dan modern berasumsi bahwa Nabi Muhammad telah menerima ilmu Al-Quran dari seorang guru. Itu tidak salah, akan tetapi guru yang menyampaikan Al-Quran itu adalah malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bukan guru yang berasal dari kaumnya Nabi Muhammad sendiri atau kaum lain, bukan, tapi dari malaikat Jibril sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Bahasan selanjutnya itu kesesatan kaum mutakallimin
atau para ahli kalam. Nah, para ahli kalam ini telah sesat dan menyesatkan orang lain. Mereka tenggelam dalam filosof dalam menjelaskan kalam Allah SWT, yaitu Al-Quran. Mereka menganggap bahwa kalam Allah adalah makhluk. Padahal hakikatnya Allah SWT adalah Khalik, Maha Pencipta. Jadi Al-Quran bukanlah sebagai makhluk, melainkan adalah kalam Allah dari Allah SWT. Nah, para ahli kalam membagi kalam Allah menjadi dua bagian. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu kalam yang kekal, yang ada pada zat Allah SWT, tidak berupa huruf, benda, dan sebagainya. Kalau kalam lafzi itu kalam yang diturunkan kepada Nabi. Ada 4, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, itulah kesesatan kaum mutakalimin, para ahli kalam. Jadi para ahli kalam itu membagi 2 bagian, yaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, itulah pembahasan pada hari ini tentang wahyu, pengertian wahyu, penyampaiannya seperti apa, terus juga ada perantuannya dari orang-orang jahiliyah dulu, yang klasik maupun yang modern. Terus juga ada dari para mutakalimin, orang-orang pada kalam. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, karena saya juga masih belajar. Dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT semata. Karena saya tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.